Gawat, rakyat menjerit ke presiden. Beli mobil bebas pajak, beli sembako, kena pajak. Rakyat kecil mau dipalak. Orang kaya dapat PPNBM 0%. Bisa beli mobil. Tapi si miskin beli sembako malah kena PPN 12%. Rakyat menjerit ketakutan karena ancaman bui bagi penghina presiden 3,5 tahun. Belum lagi selesai soal dana haji. Kata Rizal Ramli, APBN saja tidak aman. Kok bisa dana haji aman? Rocky Gerung, dana haji masuk dompet pemerintah dan dicampur duit haram. Kata AHY, sembako bakal kena pajak. Pertanda keuangan negara semakin sekarat. Turun saja. Pemerintah Jokowi telah memberikan sejumlah intensif perpajakan sejak tahun lalu dan masih berlangsung hingga saat ini. Hal ini untuk membantu badan usaha tetap bertahan dengan bisnisnya di tengah tekanan pandemi COVID-19. Terbaru yang diberikan adalah insentif untuk sektor otomotif. Pemerintah memberikan diskon pajak hingga 100%, 100%, atau pajak penjualan atas barang mewah PPNBM mulai 0% untuk pembelian mobil baru. Mobil baru untuk orang kaya. Diketahui mobil dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc dan tingkat komponen dalam negeri minimal 70% bisa mendapatkan diskon pajak ini. Insentif ini dibagi menjadi 3 tahap. PPNBM 0% Maret sampai Mei, PPNBM 50% Juni sampai Agustus, dan PPNBM 25% September sampai Desember. Insentif ini berhasil membuat kelompok orang kaya berbondong-bondong membeli mobil baru. Ini tercermin dari penjualan dan produksi mobil dalam negeri meningkat pesat pada kuartal 1 2021. Namun, di tengah insentif yang diberikan pada orang kaya ini, mirisnya, orang miskin justru akan semakin sengsara. Bagaimana tidak? Barang kebutuhan pokok atau sembako yang dibutuhkan semakin mahal karena akan dikenakan pajak. Pemerintah diketahui berencana memajaki produk sembako di tahun depan melalui pajak pertambahan nilai PPN sebesar 12%. Padahal, saat ini, barang sembako tidak kena pajak. Rencana ini tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP yang beredar dan diterima CNBC Indonesia. Rencana ini tentu saja meresahkan banyak orang miskin, sebab harga barang semakin mahal dan akan semakin sulit untuk membeli karena penghasilan yang kecil. Terutama saat pandemi COVID-19 ini, banyak yang kehilangan sumber penghasilan. Ekonom senior KOR Peter Abdullah mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini, pemerintah tidak menaikkan apapun atau menambah barang karena PPN terutama barang kebutuhan primer, yakni sembako. Wahai Pak Jokowi, pemerintah seharusnya tetap fokus memberikan bantuan bagi masyarakat miskin dan bukan justru membuat semakin terbebani. Selain membuat masyarakat miskin semakin menderita, ini juga dinilai akan berdampak pada proses pemulihan ekonomi yang saat ini tengah berlangsung. Saya rasa pemerintah perlu mempertimbangkan kembali rencana ini, tegasnya. Di lain sisi, dana haji masuk dompet pemerintah dan dicampur duit haram, kata Rocky Gerung. Dugaan masuknya dana haji untuk penggunaan pembangunan infrastruktur digambarkan filosof Rocky Gerung secara sederhana. Menurut Rocky, publik belum benar-benar yakin dana haji tersimpan secara aman, sebab sejauh ini dana umat Islam di Indonesia tersebut sudah tercampur dengan anggaran lain dan publik tidak tahu detail penggunaannya. Bahkan,
Rocky menyebutkan, tak ada jaminan dana haji tersimpan aman tanpa bercampur dengan uang lain. Duit haji itu masuk ke dompet pemerintah, namanya APBN. APBN itu duitnya campur-campur. Ada teks amnesti di sana yang duitnya haram, kata Rocky gerung. Duit you sudah masuk ke dompet yang sama, yaitu APBN. Dicampur duit haram dan halal, sambung Rocky. Seharusnya, kata Rocky, pemerintah bersikap transparan soal kemana aliran dana haji yang belakangan diisukan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun yang terjadi, publik tidak mengetahui aliran dana haji yang tercampur dengan dana lain. Selama ini, dana haji juga hanya diungkap sebatas laporan. Harusnya disimpan khusus dana haji, bisa lewat sukuk kek, lewat apa macam, tandas Rocky gerung. Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid yang turut hadir secara virtual dalam diskusi tersebut melihat polemik soal dana haji terjadi karena publik sudah terlanjur tidak percaya kepada pemerintah. Itu ada distrust di tengah masyarakat, tandas Hidayat Nur Wahid. Di lain sisi, Rizal Ramli, APBN saja tidak aman, kok bisa dana haji aman? Klaim dana haji aman yang melulu disampaikan pemerintah, bahkan anggota DPR RI, diragukan oleh ekonom senior Dr. Rizal Ramli. Baginya, klaim tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini memang tengah vokal mempertanyakan keamanan dana haji jemaah yang selama 2 tahun ini batal menunaikan rukun Islam kelima. Ternyata dia memiliki alasan mendasar dalam bersuara. Rizal Ramli mengaku pernah mendapat amanah dari almarhum pengasuh pondok pesantren Krapyak Yogyakarta, Kyai Haji Atabik Ali, saat berkunjung ke ponpes tersebut tanggal 9 Mei 2018. Saat itu, Kyai Haji Atabik Ali berpesan agar Rizal Ramli menjaga betul dana haji agar tidak digunakan secara serampangan. Beliau nangis saking beratnya amanah itu. Jadi, kalau RR komentar itu karena amanah tersebut, tuturnya. Kembali ke soal dana haji, Rizal Ramli mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo pernah lantang mengatakan tidak masalah dana haji dipakai untuk infrastruktur, asalkan aman. Pasti Anda tahu, videonya berseliweran di media sosial. Sejalan itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga pernah menyampaikan bahwa dana haji telah terpakai sebanyak 35 triliun rupiah. Dana haji dipakai untuk infrastruktur. Selalu jawabannya asal aman, asal aman. Saya pikir hari ini pemerintah Anggito Abimanyu sebagai Kepala BPKH keliling, kasih wawancara. Pasti argumennya, aman kok, sindir mantan Menko Kemaritiman itu. Rizal Ramli mengaku klaim tersebut. Dia mencoba membedah apa yang sebenarnya terjadi pada dana haji. Menurutnya, dana haji bisa diinvestasikan dalam sukuk atau surat hutang negara. Suku ini kemudian masuk dalam APBN. Pertanyaannya, aman tidak? Ini investasi dipakai suku, masuk APBN? Tanyanya. Rizal Ramli mengingatkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, primary balance atau keseimbangan primer selalu negatif. Artinya, selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara negatif. Bahkan sambungnya, untuk membayar hutang saja, negara tidak mampu. Negara harus berhutang untuk membayar bunga hutang, di mana pada tahun ini bunga hutang mencapai 373 triliun rupiah. Jadi, kalau dikatakan dana haji aman, saya mohon maaf mengatakan APBN saja tidak aman. Kok bisa dana haji aman? Bagaimana menurut pendapat Anda?